Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi tentunya bisa menemui Anda kembali dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Dan tentunya saya berharap bahwa Anda dalam kondisi yang sehat dan bahagia pada malam hari ini. Tapi pun kalau tidak, mungkin Anda dalam keadaan sakit atau sedang memikirkan sesuatu masalah dalam kehidupan ini. Dengan melihat tayangan ini Anda bisa mendapat sikap-sikap hidup yang lebih optimis. Baik pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan mengangkat suatu tema yang menarik, yaitu memahami diri sendiri dan orang lain. Ini sebuah proses yang memang menurut kita sulit ya, memahami diri sendiri aja sulit, apalagi memahami orang lain. Nah, kita akan berdiskusi dengan seseorang narasumber yang luar biasa dan tentunya kita telah tahu beliau. Baiklah, kita akan menyapa tamu kita pada malam hari ini, yaitu Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Apa kabar? Namo Buddhaya. Semoga sinar Sang Buddha memberikan penerangan kepada semua makhluk, menjadi bahagia, damai dan terang semuanya. Ya, sadu. Baik Bante, sehat ya Bante hari ini? Kayaknya seger sekali. Ya, harus selalu sehat dan selalu kuat. Seperti itu dong ya, seperti Bante selalu sehat dan selalu kuat. Bante, pada malam hari ini kita membahas salah satu tema, yaitu memahami diri sendiri dan orang lain. Ini kan sepertinya sebuah proses seumur hidup dari apa yang kita lakukan ini sekarang, Bante. Secara umum setiap manusia itu berbeda, iya Bante ya. Secara dhamma setiap manusia itu sama. Apa maksudnya ini, Bante? Ya, sesungguhnya kan gampangnya begini. Kita mengenal akan diri kita sendiri. Kita juga akan mengenal, memahami sifat daripada orang lain. Ini sesungguhnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa menjalankan ini akan membawa manfaat untuk kita. Sesungguhnya kita ini maunya apa? Seandainya kita sekarang punya restoran, atau kita ini menjadi seseorang yang mau beli ke restoran itu, otomatis kita ingin di restoran itu enak, lezat, gurih, nikmat, nyaman, murah lagi ya. Murah lagi. Dan terakhir ya, wakeh mana ya. Nah, kalau kita memahami, awakku itu suka yang seperti itu. Orang lain juga sama suka seperti itu juga. Lalu kita buka warung, buka restoran yang dijual seperti itu. Sudah nikmat, lezat, gurih, nikmat, murah, nyaman, enak, wakeh. Sudah, restoran kita pasti ramai yang luar biasa. Karena semua orang suka kondisi yang seperti itu. Demikian juga kalau kita memberikan ceramah dalam agama ini, sesungguhnya orang itu suka sesuatu yang bisa menghibur mereka, bisa membuat mereka tenang dan damai. Tetapi kalau mereka hanya senang-senang tertawa-tertawa, tidak ada mutunya, tidak membawa kedamaian ke dalam batin, sesungguhnya ceramah itu tidak berbobot. Tetapi kalau itu ceramahnya itu membawa kedamaian, membawa pengertian, membawa kebijaksanaan, membawa pencerahan, langsung hening, tenang. Wah, itulah yang seharusnya yang dicari manusia saat ini. Karena sekarang manusia itu semuanya sedang stres, sedang galau, Bante. Kacau, galau dan stres. Otomatis adanya Dhamma TV seperti ini membuat mereka merasa inilah TV satu-satunya yang sungguh-sungguh membuat damai dalam hati. Ini bukan promosi, ini sesungguhnya seperti itu. Ya. Itulah kenyataannya. Ya. Bante, apakah sebenarnya disebut 8 kondisi duniawi, Bante? 8 kondisi duniawi itu sesuatu yang wajar yang dialamin semua pihak. Ada untung, ada rugi. Pujian, celaan. Suka, duka. Kita mendapatkan kedudukan, juga bisa dilengserkan, kehilangan kedudukan kita. Ini merupakan kewajaran-kewajaran yang terjadi, semuanya mau yang positif. Maunya yang untung, yang mau dipuji, yang nikmat, yang membahagiakan. Kalau bisa mendapatkan kedudukan terus, tidak lengser-lengser. Maunya kan seperti itu. Tetapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang sebaliknya, kita akan menderita. Kalau yang positif itu kita senang dan gembira. Yang negatif, kita langsung menderita. Tetapi kalau kita ngikutin 8 faktor ini, tetap cara berpikir kita masih di dunia ini
ternyata Sang Buddha katakan tetap masih menderita. Walaupun ini positif. Dapat untung, dapat pujian, dapat kenikmatan, juga dapat kedudukan, pasti akan semuanya akan lenyap. Kalau mereka tidak lenyap, awake dhewe sing lenyap dhisik. Mati kan berarti lenyap. Iya. Ya itu. Jadi dengan demikian ya ini tetap tidak memegang teguh, tidak bisa kita pegang teguh sebagai pedoman kita. Tidak bisa. Ya ini yang dibilang dunia fana ya Bante ya. Ya begitu. Tapi ketika kita mati, kita apakah tidak abadi Bante kesadaran kita? Memang yang dikatakan Sang Buddha katakan satu-satunya seorang yang luar biasa ini, ketika kematian di alam selanjutnya tetap tidak abadi. Selama kita masih berproses lahir dan mati, sampai kapanpun juga kita tetap tidak akan mati. Selama kita belum memadamkan kekotoran batin kita. Energinya itu penyebabnya lahir dan mati itu, kekotoran batin inilah yang membuat kita proses terus menerus. Jadi tidak pernah berhenti. Lahir mati itu merupakan kewajaran. Ketika kematian, itu adalah permulaan kita lahir yang baru. Ketika kita lahir, kita akan menuju kematian yang baru lagi. Terus berulang-ulang, tidak pernah berhenti. Kalau tidak ada lahir dan mati, adanya apa? Kebebasan. Yang disebut kebebasan itu? Tidak ada proses itu lagi ya? Kebebasan itu adalah batin kita ini sudah tidak dipengaruhi oleh perasaan, tidak dipengaruhi oleh memori, tidak dipengaruhi oleh bentuk pola pikir apapun juga. Dia bebas. Bebas dari kebiasaan cara berpikir duniawi, kita sudah membebaskan batin kita ini. Jadi mereka tetap di bawah, tetapi kita selalu di atas, memantau, membebaskan dari semua penderitaan itu. Itulah namanya bebasnya lahir dan mati, karena semenjak kita hidup saat ini, kita sudah mampu membebaskannya. Kalau kita masih kecemplung dari memori, perasaan, dan bentuk-bentuk pikiran, selama itu kita tetap lahir dan mati, muncul dan tenggelam dalam pikiran kita berulang-ulang, tidak pernah berhenti. Ya. Bante, sebenarnya lebih beruntung mana sih Bante? Kita lahir dari keluarga yang beragama, yang didogma dari mulai kecil, dan itu salah loh Bante. Iya. Dengan yang sebenarnya tidak tahu, tidak pernah didogma, ya tidak pernah didogma, tidak pernah mengenal agama-agama itu, tapi dia cuma diajarkan tentang baik, buruk, ini buruk, seperti itu Bante. Kalau dogma ini kan sebenarnya mengkotori pikiran kita. Membongkarnya lagi itu kan susah Bante untuk menjadi benar itu Bante. Ya itulah sekarang ini harusnya ada orang yang berani untuk membongkar dogmatis yang menjajah. Karena dogma itu adalah menjajah pola pikir kita. Ya. Tetapi kalau mereka yang berani membuat revolusi bahwa pendogmaan itu adalah penjajah, kita tidak mau dijajah, manusia juga tidak mau dijajah, muridnya juga tidak mau dijajah, mereka berontak. Dia tidak akan mengikuti sistem dogmatis lagi. Dia berpikir bagaimana membebaskan dogmatis itu supaya mereka itu membiasakan manusia itu merdeka untuk memilih sendiri, menentukan sendiri. Bukan kita sebagai orang tua, sebagai guru yang memaksakan kehendak kepada anak-anak kita. Itu cara yang kuno. Tetapi cara sekarang ini, anak-anak harus diajak untuk berpikir. Mana yang benar, mana yang salah, diajar etika. Ini sebab begini, akibat ini. Mengajarkan hukum sebab dan akibat. Ya. Itu mengajarkan kepada anak-anak kita jadi cerdas. Merdeka menentukan sendiri pilihan mereka masing-masing. Kalau kita mengajarkan seperti ini, masyarakat kita wow, akan menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Dia punya kreativitas yang berani. Kalau sekarang tidak berani, wah, aku nanti membentuk ini katanya melebihin daripada yang di atas. Kok berani-berani menciptakan macam-macam. Yang di atas tidak menciptakan itu. Ini kok menciptakan seperti itu, jadi ditakut-takutin. Awas kamu ya, jangan melebihin yang di atas. Ya, itu mereka termasuk menakut-nakutin juga. Nah, karena begini Bante, yang saya lihat, para orang tua pun takut juga kalau mereka tidak memasukkan anak ke seperti agama mereka, ke sekolah yang misalnya mungkin berbasis agama mereka Bante. Supaya anak-anak ini menjadi, kan niatnya semuanya mau baik sebenarnya Bante. Niatnya KB kan masuk katanya belum narek nang ini sesuatu yang. Tapi ketika dogma itu keliru dimasukkan pada waktu mereka anak itu masih kecil, usia TK, SD,
Ini kan susah malahan bongkarnya Bante. Apakah lebih baik kita tidak masukkan saja dalam sekolah-sekolah agama tertentu Bante? Sebaiknya memang kita harus memahami bahwa agama itu kita harus memahami secara asal muasalnya. Bagaimana kejadian tiap-tiap agama. Kalau kita mempelajari semua agama ini, kita harus berani bisa jujur. Kitab suci itu sesungguhnya buatan manusia. Dari kelompok-kelompok tertentu yang rapat menyusun kitab itu. Nah sekarang ini dipercaya bahwa ini dari Tuhan. Ya, ada lagi yang kita pikir, loh, sing gawe menungso katakan ini dari Tuhan. Nah, tanda tanya kan, harus ditanyakan. Jangan segan-segan bertanya. Dalam pembelajaran hidup, siapakah guru yang paling baik bagi kita, Bante? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, semakin seru, semakin penasaran, semakin kesal. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya terima kasih Anda masih ada di saluran kami. Dan tentunya kita sedang membahas bagaimana memahami diri sendiri dan orang lain. Baik, Bante, tadi ada pertanyaan yang terpotong, yaitu dalam pembelajaran hidup, siapakah guru yang paling baik bagi kita? Guru kita yang terbaik itu adalah pengalaman demi pengalaman. Itu merupakan kenyataan hidup. Maka dalam pengalaman hidup kita ini, kita harus bertanya kepada kita, sesungguhnya yang kata hidup dan kehidupan terletak di mana? Ya, itulah kita akan belajar ke dalam diri sendiri. Ternyata hidup dan kehidupan dari semua orang itu tidak ada satupun yang berbeda, semuanya sama. Hidup kehidupan kita hanya terletak di mata, telinga, hidung, mulut, tubuh kita, dan pikiran ini. Inilah yang harus kita belajar untuk mengenal akan diri kita sendiri. Di dalam belajar mengenal diri kita sendiri ini, ternyata keenam indera ini semuanya tidak boleh ekstrim. Jadi siapapun juga yang ingin nikmat, senang, manis, lezat, itu kalau berlebihan, menyebabkan dia tidak punya usia panjang. Bisa juga mungkin 2 tahun lagi saya juga meninggal. Kalau saya over, ya tak? Yeah. Maka dengan demikian kita tidak bisa katakan saya pasti lebih dari 35, tidak bisa. Tetapi kalau kita menjaga makanan dengan baik, minuman dengan baik, semuanya dijaga dengan baik, pasti kita tidak over. Tapi kalau seandainya saya juga over, pokoknya aku sing enak-enak tak minum, tak makan, saya juga over nantinya. Jadi dengan demikian ini, segala sesuatu yang namanya over ini akan mempercepat proses. Ekstrim yang terlalu ekstrim, apapun juga, apakah dia itu biku atau pendeta atau profesor, tetap sama. Tidak ada bedanya. Manusia tetap manusia, tidak boleh berlebihan. Kalau lemak tidak boleh berlebihan, gula-gula juga tidak boleh berlebihan, goreng-goreng juga tidak boleh berlebihan. Segalanya itu harus seimbang. Itu adalah pelajaran-pelajaran kita, bagaimana menjaga keseimbangan itu supaya badannya juga sehat, pikiran juga seger, keseimbangan akan terbentuk. Kalau kita salah jalan, kalau kita tidak mempelajarin pengalaman-pengalaman mereka, kita tidak bisa memakai dalam posisi hidup kita saat ini. Tetapi kalau ajaran-ajaran itu salah yang menyebabkan perang, ajaran yang mengajak kita perang terus itu jangan diikutin. Karena kita tidak ingin perang. Ya. Di Indonesia ingin damai dan hening. Kalau mereka ingin perang, ikutilah ke negara yang suka perang. Jangan di Indonesia. Ya. Karena di Indonesia bukan masyarakat yang suka perang. Ya. Indonesia dan masyarakat suka damai. Tidak mau peperangan. Yang mau perang silakan keluar dari Indonesia. Betul. Dikirim aja ya yang punya perang-perangan kumpulin sana. Karena gitu memang ya. dan perang ya. Kekanak-kanakan ya. Buang cara berpikir yang salah itu. Dewa salah ya berarti. Iya, harus punya kemandirian. Ini nggak cocok, jangan dilakukan. Iya, betul Bante. Iya Bante. Alam bisa membentuk karakter manusia, tetapi ada juga ungkapan bahwa alam bisa marah pada manusia, Bante. Kenapa, Bante? Sesungguhnya kita tidak bisa mengatakan bahwa alam ini marah terhadap kita, tetapi karena kita ini yang tidak mampu menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Ketidakmampuan itulah lainnya mengakibatkan proses kewajaran yang terjadi seperti saat ini. Wajar ya? Ya, itu bukan berarti alam marah, tetapi alam itu harus kita pelajarin bagaimana menjaga keseimbangan di alam itu sendiri. Kalau alam ini tidak seimbang, misalkan
Air itu banyak disedot, banyak yang nyedot air, tapi tidak ada satupun yang memikirkan untuk memasukkan air dari ke bumi ini. Seperti sekarang dicanangkan kita harus menanam pohon 100 juta pohon. Ya. Nah, kalau ini semuanya menjalankan, semua dilaksanakan, ini akan menjaga keseimbangan. Pohon itu punya sifat bisa menyerap air, itu yang memasukkan ke dalam. Jadi yang sedot tetap sedot, ini juga memasukkan terus, berputar terus. Jadi terjadi keseimbangan. Tetapi yang nyedotnya banyak, yang motong juga banyak, tidak ada yang memasukkan, otomatis ini terjadilah ketidakseimbangan. Yang di bawah kosong, airnya kosong, biasanya air ini bisa menjaga supaya tidak terjadi longsor, tidak terjadi ambruk. Ketika ini makin lama makin jauh, airnya tidak ada. Jadi daya tahan penahannya itu nggak ada, lama-lama kan bisa ambruk. Ketika ambruk bruk ini kan terjadilah seolah-olah alam marah. Sesungguhnya bukan marah. Sedang ada yang menguji. Bukannya ada sesuatu yang menguji, tetapi kebodohan kita lah. Kalau kita orang cerdas, pandai, inilah hukum alamnya seperti itu. Sebenarnya tadi untuk memahami watak dan karakter sendiri aja tidak mudah loh, Bante. Kenapa sih, Bante? Apalagi memahami karakter orang, Bante. Sesungguhnya mudah atau tidak mudah itu juga tergantung ya. Karena Sang Buddha katakan semuanya ini tergantung kemauan kita. Kemauan kita itu apa? Ternyata kemauan secara umum, mereka ini sekarang ini sudah punya agama yang paling baru. Agama mereka tujuan sekarang money is my God. Jadi uang itulah sebagai Tuhan mereka. Jadi semuanya kerja, duit. Itulah Tuhanku. Jadi mereka itu memperhatikan bagaimana mengembangkan hartanya jadi uang. Uang ini sebagai pegangan pedoman hidup semuanya. Ini Tuhan agama baru sekarang. Materi sebagai Tuhan mereka. Kalau mereka itu memperhatikan ke materi mereka berkembang, maju dalam materi. Jadi wajar mereka maju kaya, tapi batinnya tidak pernah diperhatikan. Miskin dalam batin. Tetapi kalau sebaliknya, kalau mereka mulai sekarang juga dibagi. Aku mau kaya dalam materi, tapi aku juga mau kaya dalam batin. Jadi mereka itu berjuang dengan sungguh-sungguh ke duniawi, 8 jam ke duniawi. 8 jam ke batin kita. Bagaimana menata ulang cara berpikir kita, bagaimana mengendalikan pikiran kita, bagaimana kita punya pola berpikir yang positif, bagaimana menenangkan, membersihkan batin ini. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan 8 jam dengan sungguh-sungguh, dia akan memahami. Jadi ilmu ini bukan ilmu percaya, tetapi ilmu itu harus mereka mau belajar, introspeksi, melihat ke dalam diri sendiri. Kalau dia tidak pernah melihat, mempelajari ke dalam diri sendiri, selamanya itu dia nol, bodoh sama sekali terhadap dirinya sendiri, tidak tahu apa-apa. Ya, nanti tadi kan kalau misalnya keseimbangan, berarti keseimbangan antara dunia dan batin ya, batin, iya. Materi dan batin. Kalau ternyata di tadi banyak yang materi saja yang dia lebih gitu ya. Ya. Bagaimana kalau batinnya yang lebih, Bante? Jangan dijawab dulu, Bante ya. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind. Baik, Bante, kita tadi berbicara tentang apa ya, Bante ya? Terakhir tadi, Bante. Nah, tadi kan untuk memahami watak dan karakter sendiri kan tidak mudah ya, Bante ya. Apalagi untuk memahami orang lain tentunya ya, Bante. Nah, memahami watak dan karakter orang lain lebih mudah sehingga ada peribahasa gajah di seberang lautan nampak, semut di pelupuk mata tidak nampak. Kenapa, Bante? Kita kok gampang banget melihat kesalahan orang lain, Bante? Ya, ini sudah merupakan satu ilmu kewajaran. Kalau kita lihat di dunia ini wajar sekali. Manusia itu senang untuk menyalahkan yang di luar. Si A si salah, si B yang salah, bahkan yang disalahkan di atas. Iya benar. Yang atas juga salah. Iya. Jadi dengan demikian menyalahkan sesuatu, cari kambing hitamnya. Dia tidak mau dirinya yang salah. Maka itu Sang Buddha katakan orang bodoh itu selalu mencari kesalahan selalu di luar. Orang yang setengah bijaksana itu dia menyalahkan dirinya sendiri. Oh, sing salah itu awakku. Oh, yang salah itu karmaku. Ini sudah waktunya aku menerima karma buruk seperti ini. Jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi orang yang bijaksana memahami fenomena yang di luar maupun yang di dalam begitu,
Dia hanya sekedar tahu dan sadar, tidak ada yang disalahkan. Sebagai suatu kewajaran aja. Karena merupakan sesuatu fenomena kehidupan yang wajar seperti itu. Nah, tetapi yang tadi Ibu tanyakan itu, kalau seandainya manusia itu banyak memperhatikan keluar, dia maju secara materi. Tetapi kalau hanya mereka yang selalu mau memperkaya batinnya sendiri, itu sangat bagus juga. Dia mau memperkaya batinnya itu, tetapi mereka juga ada tingkatannya. Memperkaya batin itu ada yang memperkaya batin tapi salah jalan. Salah jalan itu seperti kita lihat di zaman Sang Buddha kan ada pertapa yang sebagai gurunya Siddhartha. Dia latihan meditasi hebat. Batinnya udah kosong, tapi dia kosong itu di jana tingkat ke-7, satunya lagi gurunya di tingkat ke-8, tapi kosong. Ketika dia membiasakan masuk jana ke-7 dan ke-8 ini, terus menerus kondisi batin seperti itu, dia meninggal. Dia mencapai surga yang tinggi sekali, sangat tinggi. Satunya itu 84.000 mahakapa. Itu sangat tinggi sekali. Satu kapa itu adalah usia bumi kita. Muncul dari lenyapnya bumi, muncul lagi satu lenyapnya bumi. Itu satu kapa kali 84.000 mahakapa. Maha itu udah tambah ribuan lagi. Dapat 84 juta kapa. Berarti sudah berapa lama tak terhitung banyaknya. Tetapi ini tidak kekal. Pada satu saat dia akan berproses lagi, habis lagi. Berproses terus lama-lama jadi manusia. Tetapi kalau mereka itu mau memperkaya batinnya ini yang benar, itu adalah cara sistem Sang Buddha. Karena Sang Buddha memahami 31 alam itu dia masih lahir dan mati sesuai dengan energi positif negatif tiap-tiap individu. Ketika dia memahami hukum alam semesta ini bukan ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Buddha, tetapi Sang Buddha menemukan kenyataan seperti itu. Jadi ini bukan ciptaan siapa-siapa. Alam memang berproses seperti itu, sesuai dengan energi batin dan pikiran kita yang sudah merekam energi positif negatif yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Tetapi ketika dia Sang Buddha menemukan titik yang namanya sudah membiasakan batinnya itu terbebaskan dari semua lahir dan mati ini, tidak masuk ke perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran, ini yang menyebabkan kita lahir dan mati berulang-ulang. Karena kita ditipu oleh 3 hal ini. Perasaan kita, ingatan kita, bentuk-bentuk pikiran kita. Tetapi kesadaran ini di luar itu. Tidak mau kecemplung lagi. Dia bisa memisahkan. Ini namanya membebaskan teknik dari semua penderitaan. Kan dia bisa memisahkan tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, memori sebagai memori, bentuk-bentuk pikiran sebagai bentuk pikiran, sadar sepenuhnya, tidak mau dipengaruhi lagi. Ketika dia melatih, membiasakan seperti ini, itulah dia akan memiliki kemahiran secara pribadi, secara individu, mampu memisahkannya. Kalau dia masih sibuk, selamanya mungkin dia ngetop, hebat, bergaul sama siapa, punya kekayaan luar biasa, punya teman begitu banyak, tetapi batinnya tetap sama, tidak ada perbedaannya. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan, tidak memiliki kemampuan untuk mencapai yang tertinggi. Tekniknya untuk membebaskan dari penderitaan belum ditemukan, belum didapat. Cuma tahu teorinya. Nah itulah yang harus kita pelajarin bersama-sama. Makin banyak kita membiasakan untuk memisahkan dari penderitaan, lama-lama kita akan memiliki kemampuan di dalam bidang itu sendiri. Ya, Bante, ada sebuah ilustrasi ya, contoh ya Bante. Ini ada suami istri yang suaminya itu bekerja itu gagal terus gitu loh Bante. Dia banyak di rumah, akhirnya si istri inilah yang menghidupi keluarganya Bante. Kalau di dalam hukum keseimbangan, yang suaminya itu tenang-tenang aja gitu Bante, istrinya kerja keras kayak gitu, istrinya ngomel-ngomel kayak gitu ya, bahwa ternyata dia yang harus berjuang, suaminya tenang-tenang saja di rumah. Ini gimana Bante melihat situasi seperti ini? Tetapi secara batin ini suaminya tenang-tenang aja tuh Bante, nggak terusik sama duniawinya dia gitu. Gimana Bante?
Ya, sesungguhnya ini kita harus memandang secara wajar. Di dunia ini memang ada hukum kewajaran. Tiap-tiap orang itu kan memang punya karmanya masing-masing. Kalau suaminya ini selalu gagal, tetap kalau dia terus jadi gagal, itu berarti ada karma buruk dari suami itu menimbulkan masalah itu. Tetapi kalau memang istrinya yang bekerja, dan suaminya punya tugas hanya mengurusin rumah tangga, ya istilahnya buat kesepakatan lah. Itu tugas kamu cari duit, gitu ya? aku punya tugas di rumah. Ya. Kan bisa. Suaminya yang jaga rumah, membersihkan rumah, masak-masak, merawat anak-anaknya, membimbing anaknya, boleh Kenapa aja. tidak ya? Bagi tugas lah. Jadi demikian kita tidak usah malu, karena memang tugas itu kesepakatan bersama. Kan dogmanya sudah laki-laki nggak kerja di rumah. Dogmanya waktu kecil Bante, laki-laki kan nggak ngerjain pekerjaan rumah. Ya itu kan Susah tidak bisa membongkarnya itu, masalah. Kan istilahnya kan kesepakatan diperbaruin toh. Segala sesuatu kan bisa diperbaruin, tidak boleh kaku. Oh, berarti Kita kan ya? tidak bisa dijajah toh. Kita harus ada kemerdekaan untuk menentukan kehidupan yang nyata gimana. Kalau kita kaku begini, kita tidak maju-maju. Fleksibel. Kalau memang istri lebih pintar kerja, berilah kesempatan kepada istri untuk bekerja. Kita sebagai bapak rumah tangga, ngurusin rumah tangga. Kalau memang bapaknya pandai cari duit, biarkan dia bekerja. Kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi dengan demikian kan tinggal kesepakatan toh. Kerjasama yang baik ya Pak. Ya itu namanya kebijaksanaan. Jadi kita tidak kaku didogma oleh ajaran-ajaran yang kaku itu. Pertengkaran pertikaian yang banyak terjadi sering karena salah paham ya Bante ya. Apakah ini akibat dari kurangnya komunikasi atau akibat dari saling tidak mau mengerti atau hanya karena hukum karma semata? Sesungguhnya pertengkaran, percekcokan itu terjadi masing-masing tidak mau mengalah. Egonya yang kuat. Makanya mulai sekarang harus merubah teknik cara hidup yang berbeda dari yang secara umumnya. Setiap orang, pasangan suami istri itu, siapapun yang mengalah, dia mengalah itu bukan berarti dia yang kalah. Bukan. Mengalah untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan rumah tangga. Sesungguhnya yang mengalah inilah dia yang menang. Karena apa? Yang satu sedang marah-marah. Sesungguhnya kan dia memancing supaya kita juga ikut marah. Ketika kita terima kata-kata yang menyakitkan, pikiran juga marah. Tetapi kita untuk sebentar, saya harus menjaga, saya harus menguasai, saya menaklukkan kemarahanku. Sudahlah, aku cinta sama istriku, aku tidak sampai marah sama istriku. Diamkan dulu, kita kendalikan, kita kuasain. Setelah kita reda, mampu menguasai. Ketika istri sudah reda, bisa menguasai dirinya sendiri. Ketika kita sama-sama enak, ketika sama-sama enaknya, sama tenangnya, baru kita jelaskan. Ketika kita sedang emosi mau menjelaskan, kita kan masih terbawa oleh emosi itu. Ya, betul. Itu akhirnya timbul pasti cekcok lah. Tidak usah kita respon saat sedang emosi. Kita lebih baik berdiam diri. Ketika kita sungguh-sungguh sudah reda, sudah enak, bodoh enak, baru kita ngomong. Atau kalau kita masih mau ngomong, pasti emosi lagi, kita tulis tadi begini. Kita tulis sayangku tadi masalahnya begini di surat. Coba kamu renungkan kenyataan tadi gini. Karena kita tahu kalau saya masih bicara, saya masih emosi. Kasih aja surat yang kita katakan apa yang terjadinya. Mohon dimaafkan, coba direnungkan lagi. Kalau memang itu salah saya, ya saya terima sebagai kesalahan saya. Coba kamu renungkan ini kejadiannya. Banyak orang yang memegang prinsip Bante. Kadang-kadang prinsipnya dilanggar ya Bante ya. Itu yang membuat sebuah pertikaian juga gitu dalam satu keluarga. Bante, di antara prinsip kejujuran dan kebijaksanaan, ini yang paling bagus yang mana Bante? Kejujuran dan kebijaksanaan Bante. Kalau kebijaksanaan ini kan istilahnya serba sulit dikatakan bijaksana itu seolah-olah menunjukkan bahwa dia pintar. Ya toh? Pintar orang tengah ya? Ya, pintar itu mereka katakan dia bijaksana. Tapi yang bijaksana ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sungguh-sungguh pikirannya cemerlang. Biasanya kepikiran yang cemerlang itu dia bisa menyenangkan terlebih dahulu, membenarkan yang dia, baru dijelaskan. Kalau kita sudah pintar, tapi biasa menyalahkan dulu, baru dijelaskan. Itu menyebabkan
dia tidak bisa terima. Tetapi kalau kita bijaksana, oh ya kamu betul, seharusnya begini, begini, begini. Nah itu namanya bijaksana yang bisa menenangkan mereka. Lebih taktis, lebih strategi ya, lebih bisa ngambil ininya ya. Jadi sebenarnya kalau kejujuran sama kebijaksanaan lebih baik mana dong Bante? Jangan jawab dulu Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV masih bersama saya Satna Dewi tentunya dalam acara Manage Your Mind. Dan selamat malam bagi Anda yang berada di Tulungagung, Kediri, Blitar, Jombang, dan Malang Raya. Selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami dan tentunya kita masih bersama Bante Dhamma Wicayo dalam pembahasan pada malam hari ini yaitu memahami diri sendiri dan orang lain. Nah Bante, tadi kita berbicara tentang kejujuran dan kebijaksanaan Bante. Nah tadi Bante terangkan tentang kebijaksanaan ya. Mungkin bisa diulang sedikit Bante, kebijaksanaan itu bagaimana, kejujuran itu bagaimana? Mana yang lebih tinggi sebenarnya? Sesungguhnya kejujuran dan kebijaksanaan ini harus sejalan. Karena sejalan ini akan membuat semuanya podo enak. Kalau kita mau menangnya sendiri, itu akan membuat pertentangan, percekcokan dari pihak yang lain. Karena sebagai contohnya begini, pernah ibu saya bilang, waktu itu malam hari saya potong kuku, ngomong sama saya, nak, ini malam nggak boleh potong kuku loh. Lalu saya katakan, oh ya, mama ini benar. Mama benar di zaman dahulu mah, waktu malam itu nggak ada lampu, gelap. Itu berbahaya untuk tangan kita. Jadi mama itu tidak salah, betul. Itu bisa membuat kita luka. Tetapi sekarang ini malah loh ma, lampu ini kan terang udah Pak. Jadi kita melihat kuku yang mana, yang daging yang mana. Jadi mama tidak salah kok. Saya juga tidak salah, sama-sama tidak salah. Ini kan bicara secara jujur tidak menyalahkan mama. Jadi mama kan tidak bisa terima. Oh iya benar juga. Jadi yang tradisi dulu itu betul. Karena zaman itu tidak ada lampu. Ya. Tapi kita tidak menyalahkan. Mama itu kuno. Itu salah. Yang benar sekarang ini. Sekarang juga ada lampu. Ngapain itu? Kalau ngomong gitu kan sebetulnya penyampaiannya sama. Itu jujur, tapi tidak bijaksana ya, Bante? Kurang bijaksana. Karena mau nyudutkan mama goblok itu kita yang pintar yang betul. Maka itu kita tinggal kejujuran kita membenarkan mama, jangan kita juga benar. Jadi sama-sama benarnya tidak ada yang disalahkan. Itu kejujuran yang menyenangkan semua pihak. Kejujuran yang lebih halus ya, yang lebih itu bijaksana itu sebenarnya. Ya bijaksana itulah, itu enak. Jadi podo-podo enaknya. Podo enak. Nah dengan cara seperti inilah yang namanya kita hidup serasi, hormat, saling menghargai, tidak menyalahkan pihak. Ya betul. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, tetapi Bante tidak jarang loh untuk memperoleh kebahagiaan itu mereka berdiri di atas penderitaan orang lain, sadar ataupun tidak sadar. Memang, jadi kebahagiaan yang dicari didapat dengan penderitaan orang lain itu sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Misalkan seperti yang mereka mau bahagia kawin, mendapat kawinnya pemudi yang baru kejadian ini. Tetapi kan ini membuat penderitaan. Penderitaan kalau sang istri yang baru, yang lama itu pasti kalau tahu dia kan tidak setuju. Langsung dia mengatakan, suami saya ini sudah dulunya ngomong gombal, cinta, tapi sekarang ternyata ada yang masih muda mau lagi ya. Jadi dengan demikian kan ini menunjukkan bahwa dia sudah tidak pernah bisa dihargai lagi kata-katanya itu dengan sang istri. Tetapi kalau dia sudah mengatakan dulu begini, tetap dipegang teguh, selama sampai tua jadi kakek nenek tetap satu, itulah sang istri akan menghargai. Oh, kamu sungguh-sungguh punya tekad yang sungguh-sungguh tuh ya, tidak menyimpang. Tapi kan terkena hukum perubahan Bante, nggak abadi. Cintanya sama istrinya juga ternyata tidak abadi loh. Ya memang itulah, perubahan tetap perubahan, tetapi kita juga harus menjaga batinnya, menghargai batinnya masing-masing. Maka dari itu inilah kekuatan-kekuatan kesamaan yang sama itu akan bisa melanggengkan dan kehidupan yang akan datang akan bisa ketemu lagi. Kalau sekarang sudah menyimpang, dapat istri yang baru, ini sudah sang istri sudah kecewa, tidak suka hati, nanti kehidupan yang akan datang tidak akan mau ketemu lagi. Atau ketemu lagi berantem nanti. Iya, di sana cekcok terus ya. Balasan mana? Cekcok terus, jadi dengan tidak bahagia. Mungkin juga yang suami jadi perempuan, yang istrinya jadi laki-laki. Aku tak balas kok, gantian lagi. Bisa terjadi.
Maka itu sebagai seorang pimpinan apapun juga, kalau dia kasih contoh yang tidak bagus, karena pernah ada orang tertentu yang istrinya sampai ada 12, yang 8 diceraikan, seenaknya dewe ya toh, yang disahkan cuma 4 aja. Jadi dengan demikian kan ini juga tidak adil dia. Manusia ini kan hanya mengikuti nafsu keinginan. Tetapi mereka tidak ada yang menyadarin bahwa kita bukan mengikuti nafsu keinginan, sesungguhnya ada sesuatu yang harus kita bisa kembangkan secara pribadi. Jadi tidak membutuhkan pasangan-pasangan hidup lagi. Tetapi kalau kita bisa menyendiri, masuk ke dalam diri untuk mengembangkan individu lebih tinggi, lebih quality batin kita dipertinggikan, dikembangkan. Jadi dia tidak menggantungkan. Jadi tidak harus berpasangan ya Bante? Tidak diharuskan itu. Tetapi kalau memang kita tahu tujuan hidup itu apa sesungguhnya. Tujuan hidup itu bukan untuk berpasangan. Bukan utama untuk berpasangan. Berpasangan itu merupakan kewajaran yang umum terjadi, tetapi tujuan yang hidup sesungguhnya itulah bagaimana kita bisa menyempurnakan parameter kita dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan batinnya, dia bisa menyempurnakan. Aku mengenal agama Buddha dengan baik, bagus. Aku membabarkan aja, masuk ke desa-desa, terus menyebarkan dhamma. Jadi dia mengembangkan kebajikan-kebajikan yang luar biasa demi menyadarkan banyak orang. Dia siap berkorban, kemanapun juga masuk ke desa-desa. Tetapi kalau dia ada istri, ada anak, tidak mungkin dia bisa melakukan tugas seperti itu. Ya toh? Istri ditinggal, anak ditinggal, pekerjaan ditinggal, bisnisnya ditinggal, hancur semuanya. Jadi tidak mungkin kalau ketika dia mau jadi rohaniwan, ya sungguh-sungguh dia jadi rohaniwan, membabarkan, mengabdikan dirinya, kemampuannya, ilmunya untuk kepentingan banyak orang. Baru bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Ya, Bante, pernah saya mendengar bahwa di Jerman itu sampai pemerintah menyediakan hadiah atau ya hadiah lah, award untuk orang-orang yang mau menikah dan mempunyai anak loh Bante. Karena begitu penduduknya begitu sedikitnya, karena banyak dari mereka yang tidak mau punya anak Bante. Apakah sistem yang harus menikah dulu kan ada Bante, menikahlah dan penuhilah bumi gitu kan, ada kata-kata itu. Apakah zaman dulu karena memang manusia masih sangat sedikit ya Bante, jadi ada peraturan yang harus menikah, itu kan terbawa loh sampai sekarang Bante, bahwa manusia itu hidup ya harus menikah. Peraturan-peraturan yang lama ini yang dibawa sampai sekarang itu membuat kadang-kadang orang-orang yang tidak menikah itu jadi grogi gitu ketika mereka harus bertemu di sana keluarganya Bante. Ya, sekarang kita bicara secara jujur. Peraturan yang lama mengapa dibuat seperti itu juga merupakan satu kewajaran. Dari zaman dulu itu kan mereka, kalau kita perhatikan, mereka memang kelompok itu kan suka perang. Ya. Di dalam peperangan itu otomatis yang laki-laki itu kan banyak yang mati. Sehingga dengan demikian mereka mati, istrinya kan jadi janda. Ya. Jadi dengan demikian itulah sehingga mereka itu diizinkan untuk kawin, mungkin seperti itu. Untuk menghidupin janda-janda ini. Menyenangkan supaya dia tetap seolah-olah dilindungin, tetap dihargain, tetap ada yang merawat, tetap ada yang begini, dan macam-macam. Tetapi sekarang situasi yang sudah damai ini, ilmu yang lama itu seharusnya diseleksi. Mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai. Betul. Tetapi kalau mereka itu memakainya dengan keinginan nafsunya, birahi mereka, wah yang lama itu segalanya betul semua, dipakai aja semuanya. Itu kan juga salah lagi. Maka dari itu mengapa sekarang yang di negara-negara barat itu mereka tidak begitu banyak anak. Karena mereka tahu ibu-ibu perempuan itu juga tidak mau menderita. Kalau dia mengandung itu dia menderita selama 8 bulan, 9 bulan. Bagaimana penderitaan dalam kandungan ini? Jadi dia merasakan penderitaannya itu, jadi dia tidak mau. Sebelum kejadian dia sudah memahami, sudah mempelajari bagaimana suka dukanya seorang yang mau melahirkan itu. Ada buku-bukunya dijelaskan semua. Jadi dengan demikian setelah dia membaca, mempelajari, aku gak gelem. Jadi kalau gelem anak ya ngene ae. Kon gawe aku sama aku nanti janinnya tak titip nosing lanang. Gelem nggak? Ada teknologinya Bante ya. Begitu. Sudah seperti itu ya. Ya, berarti yang mempunyai anak lebih dari 2 coba berpikir apakah Anda tidak sedang membuat menderita istrinya ya Bante? Anaknya sampai 5, 7, 11. Ya ampun, ibu anaknya 2 aja udah repot banget. Baik Bante, waktunya kita sudah sampai di penghujung acara. Monggo dikasih kesimpulan Bante.
Para pemirsa Tamat TV yang berbahagia, memang belajar ke dalam diri sendiri ini merupakan satu pelajaran yang sangat-sangat penting untuk berani introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Tetapi semuanya itu bukan di luar diri kita. Semuanya ada di dalam diri kita. Belajar bagaimana kita memahami untuk menggunakan mata kita. Karena apapun yang kita lihat ini, semuanya sama. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Tergantung sinar, tergantung jarak pandang kita. Tergantung syaraf dan otak kita, semuanya kalau berjalan dengan baik, lancar semuanya, organ-organ dengan baik, kita akan bisa melihat sesuatu. Tetapi sekarang tinggal positif atau negatif, baik atau buruk. Marilah kita seleksi. Ambil yang positif, ambil yang berguna, kita simpan di dalam memori kita. Demikian juga semuanya sama dengan pendengaran kita. Apapun yang kita dengar ini sesungguhnya gelombang suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam telinga kita, masuk ke saraf-saraf kita, menuju ke otak-otak kita yang disebarkan menjadi perasaan, bentuk-bentuk pikiran dan ingatan kita. Kita simpan yang positif, apapun yang negatif, marilah kita dengan tegas, kita delete, kita buang semuanya, singkirkan di dalam memori kita. Jangan sampai disimpan. Sehingga Anda akan menyimpan sesuatu yang positif saja, yang berguna, yang bermanfaat sebagai pedoman hidup kita bersama. Begitu juga hidung kita, begitu juga lidah kita, semuanya sama. Ini hanya energi yang masuk dan kita rekam. Semuanya tidak ada bedanya. Ketika kita melepas dan memahami seperti ini, apa yang baik kita ambil, yang tidak baik kita lepas semuanya, termasuk sentuh-sentuhan tubuh jasmani juga sama. Hanya energi yang bergerak masuk ke dalam memori kita simpan atau tidak simpan, tergantung kepandaian kita. Yang baik kita simpan, yang tidak ada gunanya kita lepaskan semua. Apalagi pikiran kita. Pikiran ini banyak yang dipikirkan dan banyak yang dipikirkan. Tetapi mulai sekarang, marilah kita bersama-sama untuk memikirkan bagaimana memajukan diri kita, mindset kita, pola pikir kita sendiri, ditata dengan sebaik-baiknya. Olah pikir yang sebaik-baiknya. Sehingga penderitaan sedikit pun jangan sampai ada kita bangkitkan dalam pikiran kita masing-masing. Siapapun yang mampu membuat seperti ini, menyingkirkan, melenyapkan, memadamkan semua energi-energi negatif dalam pikiran kita, yang ada pikiran senang, bahagia, dan gembira setiap saat. Dengan penuh sadar, penuh semangat, kita bangkitkan berulang-ulang seperti ini. Ini ada pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita bersama dalam sehari-hari, setiap detik, setiap menit, kita senang, gembira, dan penuh gairah hidup. Karena kebahagiaan, kesenangan mampu kita tingkatkan di dalam batin dan pikiran kita bersama, sehingga siapapun yang mampu memanage pikiran seperti ini, dia selalu bahagia, selalu joyful, selalu hening, selalu gembira dimanapun juga. Itulah Anda telah memahami teknik belajar ke dalam diri sendiri karena mampu menciptakan energi positif dalam diri Anda, kebahagiaan. Anda ciptakan sendiri, bangkitkan sendiri dalam pikiran Anda. Anda akan menjadi manusia yang sangat dihargai oleh manusia lain karena Anda bisa memberikan kebahagiaan bagi pihak siapapun juga. Karena kebahagiaan ini yang telah Anda munculkan, Anda bisa tularkan kepada banyak teman-teman Anda yang ada sekitar Anda, semuanya juga ikut bahagia. Bentuklah dunia ini seperti surga yang nyata, yang membuat semuanya bahagia, senang. Jangan membeda-bedakan dengan agama, suku, apapun juga. Buang semuanya konsep yang salah. Bangkitkan kesenangan dan kebahagiaan untuk semua makhluk. Semoga niat kita belajar dalam diri sendiri untuk membahagiakan semua makhluk akan terbentuk dan menjadi kenyataan surga terciptakan di dunia sekitar kita ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante Dhamma Wijayo. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya di dalam memahami diri sendiri dan orang lain ada sebuah proses di dalamnya. Tetapi kita harus cukup cerdas untuk bisa memahami diri kita sendiri. Dan tentunya setelah itu kita bisa memahami orang lain dan berbuat lebih baik. Baik pemirsa Dhamma TV, bagaimana Anda belajar? Saya belajar pada malam hari ini dan tentunya kata kunci kita adalah mind, it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Tambahnya dari Bante adalah be happy, joyful ya Bante ya. Baik, saya Sapta Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda dan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.
Semoga semua makhluk berbahagia.